yang diinginkan oleh Coach Sintayong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir. Oke teman-teman, gimana kabar kalian kali ini? Nah, kita sudah membahas kemarin ya mengenai pertandingan ya Indonesia versus Guinea ini. Kita saat ini akan fokus ya mengenai apa yang akan dilakukan oleh beberapa pihak ya dalam hal ini tentang keberhasilan Indonesia ya setelah lolos di semifinal ya. Bahkan ini target dari PSSI pun sudah dipegang ya. Lolos 8 besar itu adalah prestasi dan di luar ekspektasi kita bisa lolos hingga 4 besar. Jadi ketika gagal di Olimpiade ini ya, kemudian nanti ketika mereka sudah pulang, kemudian mungkin ya dalam tanda kutip masih ada ya yang dalam hal ini membahas mengenai pemain lokal dan pemain keturunan, kemudian juga menganggap ya Sintayong gagal dan juga beberapa kasus lah intinya yang memang menjelekkan timnas itu mencuat, itu alangkah tidak punya perasaan orang tersebut dan juga beberapa yang terlibat di situ. Baik itu stasiun televisi, baik itu perorangan. Menurut saya itu bukan dari ciri khas olahraga, terkhusus sepak bola, karena rasa respect, kemudian fair play, itu bukan hanya ditunjukkan di dalam lapangan saja, tetapi di luar lapangan itu sangat penting. Dan kalau dilihat saat ini ya, situasinya ini ada beberapa ya, yang kalau mereka ini di jalur yang lurus ya, artinya ini memang dia mengikuti perkembangan sepak bola dari awal, bagaimana Sintayong membangun, ya ini pasti mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Ya. Tetapi kalau ada beberapa yang memang menginginkan prestasi instan dan stigmanya prestasi itu harus mengangkat piala atau trofi, ya mungkin banyak yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, kalau saya berbicara mengenai lebih dalam ya, permainan timnas Indonesia ini memang sudah bagus untuk level Asia Tenggara. Kemudian untuk level Asia, kita sudah mulai bisa bersaing. Karena kita levelnya ya, Australia kita sudah mampu kalahkan. Qatar kalau kita tidak dicurangi wasit pun pasti kita bisa kalahkan. Kemudian Yordania kita bantai habis-habisan. Korea Selatan ya tidak bisa berbuat apa-apa dengan Indonesia. Ball possession kalah, kemudian shot on target kalah, kemudian dari segi mental pun mereka juga kalah dengan kita. Nah dari situ kita sudah bisa menilai bagaimana kekuatan timnas saat ini. Tetapi ya kita juga tidak boleh puas. Mengapa saya tidak boleh bilang tidak boleh puas? Kita harus banyak belajar ketika melawan Uzbekistan. Nah, melawan Uzbekistan kemarin ya, kalau dilihat dari pola pertandingan, kita memang selalu kalah ketika ada build up serangan yang sangat cepat. Bahkan dalam hitungan detik saja ya, mereka bisa menyusun posisi dengan baik ketika melakukan serangan, sehingga serangan tersebut bisa berbuah gol. Dan Indonesia untuk level itu masih bertahap dan saat ini sedang proses. Artinya walaupun kita sudah mengalahkan beberapa laga melawan tim-tim seperti Australia, Korsel, nah kita masih memiliki kekurangan. Dan ini gunanya bagaimana kita bersaing di level Asia. Kita sudah menemukan beberapa kekurangan-kekurangan kita yang ini diharapkan bisa dibenahi ya. Karena ini juga masuk dalam evaluasi pelatih Shin ya. Dan ini menurut saya hal yang biasa dalam sepak bola. Jadi sebenarnya ya dari timnas Indonesia ini ya memang sudah banyak sekali ya yang sudah mengkritik, kemudian membenturkan dan sebagainya.
Tetapi menurut saya jangan masalah pemainnya ya yang dibahas, tetapi evaluasi secara keseluruhan. Karena saat ini yang sedang tren itu seperti itu ya. Mereka tidak menilai bagaimana pertandingan saat melawan Yordania, Australia, kemudian Korsel. Kebanyakan ya yang disiarkan di media itu malah yang bersifat benturan agar menimbulkan kontroversi sehingga ketika dikuliti itu lebih menarik. Dan menurut saya itu tidak fair ya. Karena saat ini seharusnya ya mungkin ini analisa saya saja ya. Mungkin kalau dari segi pemerintah ya mungkin ada beberapa kejutan dan juga sambutan. Tetapi itu juga saya belum bisa menilai dan juga melihat apakah benar atau tidak. Tetapi ya seharusnya dari pemerintah pun ya ketika mereka datang seharusnya pun disambut dengan baik ya ketika di Jakarta karena memang mereka sudah mengharumkan nama bangsa dan itu sangat jauh sekali ya kita bisa sampai ke playoff Olimpiade itu sangat jauh sekali. Karena memang sebelumnya kita untuk lolos di kualifikasi Piala Asia U23 ini itu sakitnya minta ampun dan sulitnya minta ampun. Kita dari U19, U21, U23, kemudian senior ya lolos ya di jalur kualifikasi bukan jalur tuan rumah. Ini artinya adalah prestasi yang sangat membanggakan. Jadi ya kalau masih ada ini lagi-lagi saya tekankan karena mungkin saya tidak membuat skrip ya dalam membuat konten ini dan saya pun juga langsung lepas saja karena saya tidak ingin ketika mereka pulang ya ada person ya yang diserang, ada salah satu organisasi yang diserang. Nah, ini menurut saya itu tidak fair. Dan kalau dilihat dari keseluruhan ya pertandingan saat melawan Guinea, ini permainan para pemain timnas ini sudah mulai dewasa. Walaupun ya kalau dilihat dari gol pertama itu memang ada faktor keterlambatan pemain belakang untuk turun dan itu sangat wajar dan itu tidak bisa diantisipasi lagi karena memang kita posisinya sedang menyerang dan kita harus terkena serangan balik dan itu yang membuat kita harus kebobolan karena ada gol kontroversi menurut saya gol kontroversi itu terjadi dan dilihat dari semua itu ya kita harus menerima apapun yang sudah terjadi karena kita faktanya sekarang itu kita tidak lolos tetapi ya saya sangat yakin sekali dan mungkin ya ini dari Bapak Presiden juga ini bisa saja ya melakukan pertemuan dengan semua stakeholder dan juga para pemain dengan mungkin jamuan makan malam atau sarasehan dan lain sebagainya itu bisa menjadi acara karena mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa ya yang memang mengharumkan nama Indonesia di kancah olahraga internasional dan itu sebagai tim debutan lagi-lagi ya di Piala Asia U23 kita sampai ke fase semifinal ya kemudian masuk ke playoff Olimpiade itu prestasi yang sangat membanggakan. Jadi ya dari sini seharusnya kita banyak belajar bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan ya oleh Sinteyong, oleh para pemain, jangan sampai ada yang menjudge lagi. Dan ditambah lagi kemarin saat melawan Irak seperti sosok Marcelino ini banyak dihujat. Dan menurut saya saat ini Marcelino ketika melawan Guinea ini menunjukkan sekali bagaimana attitude dan juga kedewasaan. Walaupun kalau dilihat teman-teman ya, kondisi Marcelino itu sudah tidak stabil lagi ya. Bahkan terkesan Marcelino ini dipaksakan untuk bermain. Tetapi mau bagaimana lagi? Tidak ada lagi yang memang menjadi opsi. Marcelino, kemudian Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, ya, dan juga Nathan Cho itu adalah pemain-pemain yang super sibuk. Tetapi pelapis kita belum bisa ya dalam hal ini memang memiliki lawan yang sepadan dengan kedua pemain ini. Nah, artinya di sini kita sudah melihat bahwa sebenarnya Indonesia dari segi apapun ya ini memang banyak sekali yang menonjol dan progres yang sangat bagus.
yang jelas ya apa yang menjadi pertandingan kali ini. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya kita tetap tidak lolos, tetapi ya dari proses kita sudah berada di jalur yang tepat. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Indonesia ini ya saat ini dengan timnas U23-nya? Apakah kalian yakin nantinya untuk ke depannya setelah kekalahan ini ya kita mampu untuk bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.